Pemirsa, TNI menyebut ada kabar baik terkait pilot Susi Air Kapten Philip Martens yang disandra kelompok kriminal bersenjata sejak 7 Februari 2023 lalu. Kabar itu akan disampaikan pekan ini. Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Wijoyono berharap kabar baik itu terkait pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip yang disandra KKB sejak 7 Februari 2023. Segala upaya telah dilakukan selama 7 bulan, mulai dari pendekatan negosiasi hingga langkah konkret lainnya. Mereka pun mengaku terus membangun komunikasi dengan KKB. Perkembangan terbaru, TNI menunggu kesediaan KKB sebelum membebaskan pilot. Jika KKB menyetujui, Kapten Philip akan langsung dibebaskan, mengingat prioritas pembebasan sandera bukan masalah cepat atau lambat, namun memastikan kondisi sandera dalam keadaan selamat. KKB menyandra pilot Susi Air sesaat setelah mendaratkan pesawatnya di Paro, Kabupaten Duga pada 7 Februari 2023. Selain menyandra Philip, KKB pimpinan Egyanus Kogoya juga membakar pesawat yang dibawa oleh Kapten Philip. Perkembangannya nanti lihat beberapa minggu ini. Beberapa minggu ini komunikasi sudah terbangun apa masih belum, Pak, dengan KKB itu, Pak? Sudah dicoba kan? Tapi belum tembus, belum. Sudah, cuma ya kita tahu sendiri lah karakter mereka kayak apa. Melalui saudara sudah, melalui apa namanya bupati sudah, pendekatan seperti itu sudah kita lakukan. Itu yang terdepan. Kalau operasinya belakangan. Jadi saat ini menunggu saja apa gimana, Pak? Ya menunggu kesediaan mereka. Tapi saya harapkan beberapa hari ini akan keluar berita terbaru yang akan membahagiakan kita semua. Pemirsa, TNI memberikan sinyal positif terkait upaya pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip Martens yang disandra kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kabar itu rencananya akan disampaikan dalam pekan ini. Lalu apakah setelah penantian 7 bulan disandra oleh KKB, pilot Susi Air segera bebas? Inilah segmen Fact Check. Pemirsa, pernyataan kabar baik ini disampaikan oleh Kapuspen TNI Laksda Julius Wijoyono pada kemarin Jumat 8 September 2023. Saya harapkan beberapa hari ini akan keluar berita terbaru yang akan membahagiakan kita semua. Namun Kapuspen TNI belum merinci secara detail kabar baik itu. Karena upaya pembebasan Kapten Philip masih berproses. Ia hanya menyatakan bahwa kabar baik tersebut akan didapatkan segera dalam sepekan ini. Tentu ini menjadi kabar baik yang ditunggu oleh publik, pemirsa, karena hingga saat ini pilot Susi Air Kapten Philip masih disandra oleh KKB kelompok Egyanus Kogoya. Kapten Philip disandra sejak 7 Februari 2023, atau artinya terhitung sudah 7 bulan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu disandra oleh kelompok kriminal bersenjata. Terkait upaya pembebasan pilot Susi Air, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah tidak mau banyak bicara terkait dengan upaya pembebasan Kapten Philip oleh kelompok kriminal bersenjata. Presiden menyatakan upaya pembebasan yang dilakukan tersebut tidak bisa disampaikan ke publik. Namun Presiden memastikan, pemirsa, berbagai cara dan upaya ditempuh agar pembebasan sandera berhasil. Bahkan upaya underground dilakukan pemerintah agar pilot Susi Air bisa bebas. Ini adalah pernyataan Presiden Joko Widodo. Tepatnya pada bulan Juli lalu, Presiden menyampaikan bahwa semua sudut, semua jurus kita gunakan agar upaya yang kita lakukan betul-betul titik akhirnya menghasilkan sesuatu. Tapi tidak bisa saya sampaikan upaya itu. Ada upaya bawah tanah, ada juga upaya atas tanah. Itu adalah pernyataan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memastikan pembebasan pilot Susi Air yang disandra oleh KKB Papua menggunakan pendekatan persuasif. Panglima menjelaskan bahwa TNI menghindari cara-cara kekerasan karena akan merugikan masyarakat. Panglima menyatakan bahwa kami nggak mau dipancing dengan hal-hal yang sifatnya frontal, harus dengan cara-cara kekerasan. Sehingga yang terdampak, yang rugi pasti adalah masyarakat. Itu pernyataan dari Panglima TNI. Apa yang dimaksud dengan pendekatan persuasif? Pendekatan persuasif ini dilakukan dengan pendekatan ke sejumlah pihak, seperti negosiasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan juga keluarga kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Pemirsa, dalam upaya pembebasan pilot Susi Air sempat muncul informasi adanya permintaan tebusan 5 miliar rupiah yang diminta oleh KKB untuk membebaskan Kapten Philip. Informasi ini diungkap pada 3 Juli lalu oleh Kapolda Papua Irjen Matius Devahiri yang menyatakan, saya hari itu sudah menyampaikan kepada penjabat Bupati Duga apabila dia, Egyanus Kogoya maksudnya, minta, tapi tidak boleh lebih dari 5 miliar rupiah. Itu saya sampaikan akan dikasih. Pernyataan ini disampaikan 3 Juli lalu oleh Kapolda Papua.
5 hari kemudian, pemirsa, atau 9 Juli 2023, KKB pimpinan Egyanus Kogoya membantah telah meminta uang tebusan 5 miliar rupiah agar membebaskan sandera pilot Susi Air Kapten Philip McMartens. Ini pernyataan dari Egyanus Kogoya. Itu dari mana? Saya minta uang 5 miliar. Saya tidak minta uang 5 miliar rupiah. Saya tangkap pilot hanya untuk merdeka. Namun pemirsa, 1 hari kemudian, tepatnya 10 Juli 2023, Kapolda Papua Irjen Matius Devakhiri meralat pernyataan sebelumnya dan membenarkan bahwa KKB pimpinan Egyanus Kogoya tidak pernah meminta uang tebusan 5 miliar rupiah agar pilot Susi Air Kapten Philip dibebaskan. Matius menyatakan uang yang disiapkan pemerintah ini sebagai bentuk antisipasi jika KKB memintanya. Matius menyatakan uang 5 miliar tersebut hanya sebagai tawaran dalam upaya negosiasi pembebasan Kapten Philip. Dia juga menegaskan uang yang disiapkan pemerintah tidak lebih dari 5 miliar rupiah. Matius menuturkan uang tebusan tersebut adalah salah satu upaya pemerintah untuk membebaskan pilot asal Selandia Baru yang disandera sejak 7 Februari 2023. Pemirsa, hingga saat ini upaya pembebasan pilot Susi Air terus dilakukan dan di saat yang sama KKB terus berulah atau tidak berhenti melakukan ulah yang mengganggu masyarakat. Kita simak, ini adalah ulah KKB. Kami himpun datanya sejak Februari sampai Agustus 2023. Di antaranya KKB terus serang warga di Yahukimo, 10 warga menjadi korban. Berikutnya 15 Agustus 2023 juga melakukan penyerangan, ini di Gome. 17 Agustus KKB membakar rumah warga dan tower BTS ya di Ilaga. Kemudian 21 Agustus 2023 kontak tembak KKB dengan anggota marinir yang bertugas di Jalan Statistik DKI. Berikutnya ada ulah terbaru KKB tepatnya 29 Agustus 2023. Michelle Kurisi Doga, sosok aktivis perempuan asli Papua yang tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB saat hendak menyelamatkan pilot Susi Air yang disandra oleh KKB. Michelle ditembak KKB di wilayah Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pemirsa, negosiasi terus dilakukan. Tentu publik berharap kabar baik itu betul terjadi dalam 1 pekan ini. Di saat yang sama, stabilitas keamanan Papua juga harus terus ditingkatkan untuk melindungi masyarakat Papua dari ulah kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Demikian segmen Fact Check. Metro Siang akan kembali dengan pembahasannya sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.